إلا الله لا إله. Bab doa saya coba satukan. Pertama, tips supaya doa diijabah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Ketiga, doa di sosial media atau media sosial. Pertama, di antara adab berdoa itu yang jarang dibahas. Tentunya udah banyak ustadz-ustadz yang membahas bab etika berdoa. Tapi salah satu yang jarang dibahas itu ada istilahnya ilhah. Istilahnya ILHAH, ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu kalau bahasa kita merengek. Itu salah satu adab berdoa yang disukai Allah. Kayak gimana merengek? Curhat sama Allah. Kayak doa Nabi Zakaria di surat Maryam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Berdoa itu lembut, lirih, romantis, curhat gitu. Kayak private banget kalau lagi doa sama Allah. Satu. Kemudian Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Apa kata Zakaria? Rabbi. Jadi kalau manggil Allah itu yang lembut. Rabbi, ilahi. Kalau doanya, doa tentang masalah pribadi. Tapi kalau doanya tentang pertolongan, tentang musuh, maka menggunakan nama-nama Allah yang agung. Atau minimal ya Allah gitu. Karena itu tegas. Tapi kalau untuk doa pribadi pakainya Rabbi, ilahi, itu romantis. Apa kata Zakaria? Rabbi, tulang saya sudah melemah. Rambut saya sudah penuh dengan uban, tapi saya belum pernah berputus asa dari meminta kepadamu. Saya belum punya anak ya Rabbi. Saya khawatir kalau nggak punya anak, nanti tidak ada yang meneruskan dakwah saya. Sedangkan istri saya sudah tua, mandul. Beri saya seorang anak yang mewarisi dakwah saya. Jadi curhat dulu, masalahnya apa? Ya Allah, umur saya 22 tahun, tapi belum ada yang datang. Itu ilhah namanya. Cuman kalau 22 tahun belum ada yang datang, belum perlu terlalu baper ya. Karena ada yang 40 tahun belum ada yang datang. Ya Allah, usia saya 63 tahun belum ada yang datang gitu ya. Sebentar lagi kalau usia umat Nabi Muhammad mah udah sampai ending gitu. Maka dia curhat, ya Allah, usia saya sekian tahun belum ada yang datang. Ada kemarin yang datang tapi pas ngelihat saya mundur. Kenapa? Ternyata saya pakai cadar, dia takut kirain ketemu ninja katanya. Misalnya ya. Terus curhat sama Allah, ada masalah apa? Bilang sama Allah, ya Allah, saya punya kekurangan ini. Ya Allah, saya kurang tidak punya pekerjaan. Ya Allah, curhat dulu. Curhat, setelah itu baru minta kepada Allah, fahabli, beri saya ya Allah. Itu doa dengan cara ilhah, curhat sama Allah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Doa itu ibadah. Dan ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mutlak, ada namanya ibadah muqayyad. Muqayyad itu artinya ibadah yang udah dengan paket. Udah dicontohkan sama Nabi begini. Ada doanya yang juga warid dari Nabi SAW. Tapi ibadah mutlak, ibadah yang tidak dibatasi hanya dengan seperti apa yang dicontohkan Nabi. Boleh karena dia sifatnya mutlak. Kayak ibadah sholat sunnah mutlak. Bebas berapa rakaat pun. Doa juga termasuk diantara ibadah mutlak. Tidak harus semuanya berbahasa seperti di dalam bacaan Nabi. Misalnya Nabi berdoa, Allahumma ilaika aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udzu bi'izzatika an tudillani, antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Itu doa dari Nabi. Kalau kita nggak hafal pun boleh pakai terjemahnya. Karena doa itu ibadahnya mutlak. Apa dalilnya? Banyak sahabat yang berdoa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Di antaranya Bilal tuh. Bilal kan sahabat Nabi yang secara ilmu tidak terlalu banyak seperti Abu Hurairah. Makanya Bilal pernah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya dandanah seperti dandanah engkau dan Abu Hurairah. Dandanah itu wirid.
Kalau di kita mah disebut wirid. Ada bacaan-bacaan yang banyak sampai kalau dibukuin jadi tebal. Ya Rasulullah, saya nggak hafal wirid-wirid yang engkau baca dan yang dibaca oleh Abu Hurairah. Saya nggak hafal. Tapi boleh nggak saya pakai wirid sendiri ya Rasulullah? Nabi nanya, apa wiridmu wahai Bilal? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan doa Nabi, itu doanya Bilal. A'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal yang diminta oleh Bilal. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Ya Bilal, wirid kami yang panjang lebar itu intinya 4 hal itu juga sama kamu. Cuma kamu mengambil intinya, kita mah panjang lebar, curhat dulu sama Allah. Jadi boleh-boleh aja selama doanya doa yang baik. Dan Nabi menyuruh kita untuk fa'aktsiru minad doa, memperbanyak doa. Bayangin kalau doa itu selalu harus sesuai dengan yang diucapkan Nabi. Begitu anak kita ujian nasional, gimana cara doanya? Orang anak Nabi tidak ada yang ikut ujian nasional. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian nasional. Itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah mencontohkan doa kayak gitu. Soalnya anak Nabi mah tidak ada yang ujian nasional. Jadi tidak harus persis. Walaupun kalau kita hafal doa-doa yang diajarkan Nabi, itu jauh lebih baik. Cuman ada kasus-kasus yang tidak ada di zaman Nabi, sehingga boleh kita menggunakan bahasa sendiri. Bahkan bisa bahasa Indonesia selama itu tidak di dalam sholat. Doa di medsos. Saya mau ngambil satu kisah sebagai bukti boleh. Karena kalau enggak mendatangkan dalil, kadang-kadang orang kurang percaya. Walaupun kata ulama boleh, apa dalilnya? Kan suka gitu ya. Padahal kata ulama itu dalil. Kalau ulama bilang boleh, ya udah itu dalil. Karena ulama insya Allah tidak berbicara kecuali dengan pemahaman. Dalilnya gini. Pernah di Mesir terjadi paceklik, musim kemarau yang panjang, sampai orang-orang Mesir hampir kembali lagi kepada agama nenek moyang, karena sungainya sudah hampir mengering. Panen jagung mereka gagal, gandum-gandum mereka jadi gagal panen, sehingga mereka hampir syirik kepada Allah. Lalu gubernur Mesir Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah. Ya Amirul Mukminin, kami mengalami masa gagal panen, musim kemarau yang panjang. Berilah solusi untuk kami dan bantuan. Akhirnya Umar mengirimkan secarik surat yang isinya doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah hujan kepada rakyat Mesir. Doa ditulis oleh juru tulisnya Umar, dikirim ke Mesir. Sampai di tangan Amr bin As, gubernur Mesir, ketika dibuka surat dari Amirul Mukminin, pas dibaca, isinya doa. Kemudian Amr bin As membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada penduduk Mesir. Saat itu juga hujan turun di Mesir. Ini ijabahnya doa Umar bin Khattab. Inilah keuntungan kita kalau punya pemimpin yang soleh. Bukan hanya mengandalkan kemampuan politiknya atau para pengusaha-pengusaha kayanya, taipan-taipannya, tetapi mengandalkan Allah yang maha kaya. Sehingga kalau pemimpinnya soleh, tinggal angkat tangan, beres tuh urusannya tuh. Ini artinya kalau Umar mengirim surat yang isinya doa, apa bedanya dengan sosial media? Jadi itu kiasnya, analoginya. Maka sesuatu yang sangat boleh dan wajar, bahkan baik kalau kita saling mendoakan lewat sosial media. Apalagi doa untuk saudara kita di Aleppo atau Rohingya atau di Gaza.